Baik. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan kuliah hari ini sekitar 1,5 jam gitu. Lalu kemudian yang minggu berikutnya dan minggu berikutnya lagi insya Allah akan saya lakukan di Jumat sore. Mohon maaf sekali karena kemarin Jumat sore saya harus perjalanan dari Universitas Jenderal Sudirman UNSUD di Purwokerto menuju ke rumah di Jogja. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sesi pertama saya akan menceritakan tentang fungsi, ruang, sirkulasi, bentuk, dan infrastruktur dari rumah sakit. Pertama-tama mungkin perkenalan dulu, saya Adi, saya lahir tahun 69 di Jakarta, di Budi Kemuliaan. Kemudian saya masuk Universitas Gadjah Mada, saya lulus tahun 91 di usia 21 setengah. Lalu kemudian habis itu saya mengambil master di Amerika Serikat. Kemudian sampai sekarang saya sudah mendesain kira-kira 200-an, 250 lah rumah sakit di Indonesia. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan apa-apa, silahkan nanti menghubungi Bu Rohmi, beliau punya nomor saya. Termasuk untuk diskusi materi kuliah juga dipersilahkan, eh, tapi syaratnya WhatsApp saja, mohon jangan menelpon. Mungkin itu yang pertama, lalu yang kedua, nah saya mulai dari dasar-dasar perancangan rumah sakit. Jadi untuk rumah sakit, kita selalu akan mulai mungkin itu dari evaluasi dulu. Saya lihat dari beberapa bapak dan ibu, ada yang sudah bekerja di sebuah rumah sakit. Nah, kalau bekerja di sebuah rumah sakit, sebelum kita melakukan master plan dan desain, itu kita perlu melakukan evaluasi dulu. Contohnya di sebelah kanan ini. Kanan bawah itu sebuah rumah sakit di Probolinggo. Jadi kita lihat yang sebelah kanan itu kosong, cuma ada gudang-gudang dan parkir. Yang sebelah kiri ini area rumah sakit. Saya diminta membuat master plan-nya pada waktu itu, walaupun belum jadi sampai ini, tapi saya coba bantu. Nah, sehingga keputusannya adalah, yuk kita lakukan dulu yang kanan gitu. Kenapa yang kanan? Karena yang kanan ini tidak ada fungsi-fungsi medik, sehingga kalau saya melakukan apa-apa di sisi kanan, tidak akan mengganggu fungsi medik yang ada di sana. Sehingga rumah sakitnya nanti juga area kanan akan jadi seperti ini dulu, area kiri sementara masih seperti existing. Sehingga pada waktu pelaksanaan konstruksi di sini, maka mobil akan divale, gudang-gudang juga akan dipindahkan dulu. Tapi berbeda kalau misalnya kita melakukan kegiatan di sini, fungsi rumah sakit akan terganggu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mulai merasakan apa ya yang membuat kita berbeda kalau rumah sakit itu sudah ada. Ya pasti kita tidak boleh mengganggu fungsi-fungsi vital dari rumah sakit. IGD nggak boleh diganggu, radiologi, OK, VK, ICU, dan sebagainya nggak boleh diganggu. Poliklinik pindah-pindah dikit masih bisa, rawat inap juga dipindah-pindah dikit masih bisa. Baik, itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, apa yang perlu kita lakukan kalau kita akan melakukan master planning untuk rumah sakit? Gambar ini adalah sebuah rumah sakit yang ada di Sentul CT, yang saya desain di Sentul CT. Jadi, pasti untuk melakukan desain itu, saya harus mendengarkan dulu feasibility study dari rumah sakit tersebut. Jadi contohnya di sini kita lihat dulu demand-nya ada berapa. Sentul CT berarti daerah Bogor dan sekitarnya. Kita lihat juga Jakarta Timur, kita lihat juga Jakarta Selatan, kita lihat juga Bogor, kita lihat juga Depok dan sebagainya. Total komunitasnya ada berapa jumlahnya di situ. Sehingga kemudian dari jumlah komunitas berapa itu angka kesakitannya seperti apa. Penyakit apa saja yang banyak di sana dan sebagainya.
Tapi saya juga harus melihat rumah sakit apa saja yang sudah ada di sekitarnya. Sehingga total yang perlu saya buat itu adalah layanan apa yang ada di situ, SDM apa yang ada di situ, dan peralatan apa yang ada di situ. Baru kemudian saya membuat master plan-nya. Ini dibuat oleh mitra kami yang ahli feasibility study, ahli studi kelayakan di situ. Sehingga ketemu misalnya di tahap awal, oh 75 bed dulu, oh ternyata lebih banyak untuk ibu anak, oh ternyata ini, oke baik. Sehingga saya buat di sini IGD, di sini radiologi, atasnya VK Perina, atasnya lagi OK dan ICU, atasnya lagi adalah untuk kantor. Di sini kita pakai untuk poliklinik, di atas ini kita pakai untuk rawat inap. Sehingga saya perlu melakukan sesuatu sesuai dengan resources yang saya punyai. Lahan saya punya berapa, orientasinya bagaimana, kemudian arah utara selatan kemana, jalannya ada di mana, dan sebagainya. Tapi ketika mengelola resources itu, saya harus juga melihat standar-standar yang ada di sana. Tentu saja saya akan membuat rancangan untuk lahan, rancangan untuk bangunan, dan rancangan untuk infrastruktur. Sehingga tidak semudah apa-apa yang mungkin Bapak Ibu sering dengarkan tentang, wah ini rumah sakit mau didesain, wah udah kita hubungi saja arsitek nanti dulu. Pasti kita harus lihat dulu feasibility study-nya. Ini dari Kemenkes, belum sempat diganti. Padahal saya sudah berkali-kali diskusi di sana untuk membuat beberapa penyempurnaan dari ini. Yang sisi kiri adalah untuk studi kelayakan, yang sisi kanan adalah untuk master plan. Isinya kira-kira seperti itu. Nah, master plan sendiri isinya apa? Satu, pasti kita harus melihat sistem fungsi dan pengembangannya. Ada standar program, ada tipe program, ada besaran, ada specific requirement. Misalnya, Bapak dan Ibu diminta membuat rumah sakit dari 100 bed dulu, nanti berkembang ke 200 bed. Berarti kalau 100 bed, OK-nya kan harus ada dua. Tapi kalau 200 bed, OK-nya harus ada empat. Nah, gimana caranya kita membuat dari dua ke empat? Apakah misalnya dua diaktifkan dulu, dua lagi dijadikan pre-op dan post-op? Atau kemudian dua ada di sini, nanti ada bangunan pengembangannya, lalu disambung ke bangunan pengembangannya, atau berbagai hal lagi. Nah, itu yang perlu kita pikirkan kalau kita membuat master plan rumah sakit. Yang kedua adalah sistem ruang dan pengembangannya. Jadi ada standar ruang, ada medik sentral itu seperti apa, service itu seperti apa, outpatient atau poliklinik-poliklinik dan sebagainya itu seperti apa, inpatient atau rawat inap dan sebagainya itu seperti apa. Nah, OK misalnya. OK apa yang dibutuhkan kalau nanti misalnya untuk 4 OK? Apakah ada satu OK yang harus lebih besar? Apakah harus ada satu OK yang mungkin sito ada di bawah di dekatnya IGD? Apakah ada OK untuk mata? Apakah ada OK untuk apa? Nah itu pasti harus kita pikirkan di sini. Berikutnya adalah sistem sirkulasi. Sirkulasi ini juga macam-macam. Pasien lewat mana? Kita lihat misalnya, banyak rumah sakit yang belum memisahkan antara sirkulasi untuk poliklinik dengan sirkulasi untuk IGD misalnya. Sehingga bercampur, sehingga kalau misalnya sedang ada pasien ke arah poliklinik rame, yang ke arah IGD juga jadi kebingungan di situ. Padahal kalau itu kita pisahkan akan mudah sekali. Ada IGD yang harus cepat, harus kemudian ada tindakan yang baik, dan ada sirkulasi untuk poliklinik yang mungkin memang tidak harus cepat, dan mungkin ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu hamil, dan sebagainya. Lalu kemana juga dokter dan paramedik? Ini juga perlu kita wadahi. Ada kasus sebuah rumah sakit di Jakarta, dokternya diminta bedah, beliau sudah melalui telepon bilang untuk apa? Untuk pasien dia lakukan anestesi. Pada waktu dokternya datang nggak dapat parkir dan seterusnya. Ya sudah, itu jadi satu masalah. Padahal itu bisa diselesaikan misalnya dengan parking valet, dengan apa dan sebagainya. Kemudian parkir yang mungkin memang
bisa kita khususkan untuk dokter, tapi pada area yang tentu saja tidak terlalu mencolok. Sering kita lihat misalnya di berbagai rumah sakit, yang di depan rumah sakit itu ada slot yang kemudian untuk kepala rumah sakit, untuk kepala apa, untuk kepala apa. Itu sebetulnya nggak sesuai dengan prinsip customer yang utama. Jadi sebetulnya itu kita jangan melakukan itu, biarkan customer yang utama ada di situ, tapi kemudian di basement atau di area mana kita baru memberikan area untuk dokter kita yang baik. Kemudian ada alur untuk services, misalnya ada gas medik, misalnya ada untuk laundry, ada untuk kitchen, itu sendiri lagi. Services juga bisa kita pisahkan antara yang bersih dengan yang kotor. Alur bersih pasti harus ada, alur kotor harus ada. Dan alur bersih dan alur kotor tidak boleh eh, crossing atau bersilangan di suatu titik tertentu. Jadi kita ada sirkulasi pasien, ada sirkulasi pengunjung, ada dokter, ada paramedik, dan ada layanan yang ada di sana. Berikutnya kita akan melihat juga bahwa rumah sakit pasti terdiri dari massa. Ada banyak massa di sana. Mungkin ada yang membuat kadang-kadang dengan satu massa. Apa efeknya satu massa dengan banyak massa? Kalau satu massa, berarti kita harus membangun langsung pada waktu itu juga. Kalau banyak massa, kita bisa mentahapkan antara massa yang ini, massa berikutnya, dan sebagainya. Ketika kita membuat masa-masa rumah sakit, ada standar untuk material, ada standar untuk keselamatan dan keamanan, ada standar untuk hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalnya, bagaimana menyelamatkan diri pada waktu kebakaran. Apakah pada waktu kebakaran yang arah, misalnya ada bangunan begini, berarti harus ada tangga kebakaran di sini dan di sini. Karena kalau ada kebakaran di sini, yang ini bisa lari ke sana, ini bisa lari ke sana. Kalau kebakaran di sini, ini bisa lari ke sana, dan seterusnya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal keselamatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan umum. Berikutnya adalah sesuatu yang sangat luas, sistem infrastruktur dan pengembangannya. Ketika mengembangkan rumah sakit, pasti kita harus berpikir tentang standar air bersih. Air bersih itu per hari berapa liter untuk satu orang, lalu kemudian berapa liter itu dikalikan 2 hari, lalu kemudian habis itu masih harus ada cadangan lagi untuk kemudian eh, cadangan yang bisa dipakai untuk pemadam kebakaran. Lalu sesudah air bersih itu dipakai, pasti dia menjadi air kotor. Air kotor ini juga limbah nanti perlu diolah. Ada limbah yang mengandung lemak, ada limbah yang mengandung eh, in- infe- eh, materi-materi infeksius, ada limbah yang mengandung hal-hal yang berkait dengan radiasi, ada limbah yang kita menyebut grey water dengan black water. Itu juga akan berbeda. Tapi semuanya nanti akan menuju IPAL dan kemudian akan diteruskan lagi. Kemudian ada elektrikal dan mekanikal. Elektrikal itu mulai dari listrik arus kuat menuju ke listrik arus lemah yang ada di dalam rumah sakit. Bagaimana nanti kemudian sistem nurse call, bagaimana nanti sistem announcement, kemudian mekanikal, apakah ada lift, apakah ada pneumatic tube, apakah ada hal-hal lain dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengatasi kebakaran gitu. Kebakaran ini banyak orang di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih selalu berpikir mengenai rem. Ini yang saya rasa salah kaprah. Jadi sebetulnya karena saya sudah rapat di Kemenkes lantai 5, kita sudah ngobrol dengan Bu Dona, apakah rem wajib? Tidak wajib. Jadi yang paling penting adalah ada penyelamatan yang paripurna terhadap pasien jika terjadi kebakaran. Itu bisa dengan lift, bisa dengan rem, bisa dengan tangga darurat, dan kemudian ada yang disebut dengan ski seat. Ini mungkin Bapak Ibu silakan mencari, cukup menarik ini ski seat. Nah,
Sehingga dengan menggunakan itu, kita bisa memanfaatkan tangga darurat, tapi tangga daruratnya harus kita perlebar sedikit tentu saja. Jadi tentu saja yang sudah punya biasanya udah nggak bisa. Tapi kalau yang mau membangun, kita bisa membuat sesuatu yang sedikit lebih lebar, sehingga pasien bisa kita luncurkan di situ gitu. Dengan selamat, dengan aman dan baik. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan juga, karena sampai sekarang setiap kali saya membangun di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, selalu pertanyaannya remnya di mana? Ya rem itu kalau misalnya lahannya luas memungkinkan, kalau lahannya nggak luas ya nggak mungkin gitu. Jadi kita harus pelan-pelan menjelaskan kepada para asesor, kepada para ini apa yang membuat yang menilai itu, kemudian pelan-pelan kita tunjukkan dasar hukumnya ini, lalu sebetulnya begini dan sebagainya. Ya, insya Allah semuanya sebenarnya jelas. Penangkal petir penting sekali di situ. Alarm dan tata suara, kemudian bagaimana pengolahan limbah cair, limbah padat, dan sebagainya. Terakhir adalah sistem tata hijau dan tata air serta pengembangannya. Jadi kalau ada rumah sakit, kebetulan misalnya di dekatnya ada sungai, nah kita pikirkan bagaimana peran sungai itu terhadap rumah sakit. Atau ada riol kota, kita pikirkan bagaimana itu. Atau rumah sakit yang kebanjiran terus, nah kita pikirkan di mana kita menciptakan embung atau retention pond di area tersebut. Demikian juga tata hijau. Tata hijau jangan pernah dilupakan, karena persyaratan sesungguhnya adalah dulu itu kalau ada lahan dengan luasan misalnya X, maka bangunan itu maksimal hanya boleh 50%-nya dari X itu gitu. Yang lainnya bisa dipakai untuk parkir, bisa dipakai untuk area hijau dan sebagainya. Tapi tentu saja saya paham sepenuhnya karena saya sudah sering sekali di Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur, Aisyah dan sebagainya yang ininya mungkin sudah penuh gitu, sudah sehingga bangunan semua, area kosongnya tinggal sedikit gitu. Biasanya terus mereka bertanya, "Lah Pak, kalau udah gini yang dihijaukan mana?" Ya masih bisa sebetulnya. Kita bisa dinding luar itu kita beri apa area hijau di sana sehingga menjadi satu vertical garden. Kemudian kalau ada area-area di yang terbuka masih bisa kita hijaukan dan sebagainya. Banyak sebetulnya cara itu. Cuma seringkali kita menuntut harus ada satu lahan kosong yang nanti dihijaukan gitu. Ya, memang idealnya begitu. Tapi kalau kita sudah nggak punya lagi, ya kita akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi rumah sakit nanti harapannya akan punya fungsi yang proper, punya zoning yang proper, sirkulasi dan pemisahan yang proper, itu. Lalu kemudian ada healing space dan human character yang bagus, serta lingkungan yang hijau dan bangunan hijau. Maksudnya bangunan hijau bukan dicat hijau, tapi kemudian ada nuansa di situ. Kita dekat dengan alam. Karena bagaimanapun juga pasien akan lebih cepat sembuh kalau kita memberi mereka sense alam terhadap mereka. Ini adalah suatu gambaran ya hipotetikal aja tentang sebuah rumah sakit. Pasti ada gawat darurat. Lalu kalau saya menjadi arsiteknya, biasanya area ini, oh sorry, maaf, 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 maaf. Slideshow, rangkuman slide. Oke, kalau nggak mau ya, slideshow from beginning. Oh, sebentar. Saya saya restart lagi ya mungkin ya, maaf. Ini. Baik. Jadi seringkali yang diminta oleh mereka oleh oleh orang-orang adalah kedekatan sebetulnya. Jadi dari gawat darurat itu gampang untuk bisa operasi.
Karena itu ada Okasito di belakangnya gawat darurat. Nanti saya cerita tentang ini. Gawat darurat dekat dengan area untuk melahirkan. Karena itu ada bonek di gawat darurat. Nah, pertanyaannya, sekarang kalau ini nempel dengan gawat darurat, boleh nggak? Boleh dong. Lalu kalau udah nempel, perlu ada bonek. Nah, kan bisa langsung disorong ke sana. Demikian juga kalau ini sudah nempel, bisa langsung disorong ke sana juga. VK pasti harus dekat dengan perinatologi. Lalu kemudian OK harus dekat dengan ICU. Nah, di Punten Pak, J, untuk anu screennya masih belum oh belum. Oh baik, tepat baik. nggih. Oh baik, baik, baik. Sebentar. Ini masih judul nggih. Oh, sekarang Enggak sudah nggih. kelihatan. Sampun, Sudah ya, sebentar. Kalau sampun gitu, nggih. maaf, 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 maaf. Tadi salah saya. Nah, oke. Jadi ada gawat darurat, lalu kemudian kita pasti harus ke VK. Di sini biasanya disebut dengan bonek. Kita harus ke OK, di mana di sini biasanya ada Okasito. Lalu kemudian OK pasti harus dekat dengan ICU. VK harus dekat dengan perinatologi. Nah, sekarang kalau misalnya ini dari baru, kalau dari baru maka ini akan saya letakkan di area yang paling strategis, belum tentu paling depan Bapak Ibu. Mungkin depan samping gitu misalnya. Karena yang paling depan mungkin saya bisa letakkan ini atau ini gitu. Jadi area ini yang ada di depan. Tapi dia harus gampang sekali dijangkau. Dia nggak boleh ada harus belok-belok dan sebagainya nggak boleh. Jadi kita harus langsung bisa menjangkau gawat darurat, langsung kita dapat triasenya, langsung dibantu di situ. Lalu kalau dia ternyata perlu melahirkan bisa ke VK, kalau ternyata perlu dioperasi bisa ke OK. Nah, kalau misalnya saya membangun dari baru dan ternyata harus vertikal, maka biasanya di bawah saya letakkan gawat darurat dan radiologi. Karena dari gawat darurat pasti berkait erat dengan radiologi. Laboratorium apakah harus di bawah? Tidak. Laboratorium bisa kita ambil sampelnya, lalu dikirim dengan pneumatic tube menuju ke laboratorium. Jadi laboratorium pusatnya tidak harus berada di situ. Kita cukup hanya menyiapkan untuk ruang-ruang sampling. Lalu kemudian dari gawat darurat, kalau misalnya membutuhkan ini, maka di bawah saya akan menaruh ini, di atasnya biasanya saya menaruh ini, di atasnya lagi saya akan menaruh ini. Lalu kenapa paling atas tadi saya sebutkan untuk kantor dan sebagainya? Ya, karena di atasnya OK tidak tidak boleh ada lavatory atau kamar kecil atau air yang kemudian bisa membuat ada kemungkinan OK itu nanti kena kebocoran dari atasnya. Sehingga biasanya di atas kalau untuk rumah sakit pendidikan saya siapkan untuk ruang-ruang yang dipakai untuk mahasiswa, mereka belajar, kabel serat optiknya ke bawah, ke OK, ke VK, ke Perina, ke gawat darurat, ke ICU, sehingga dari kabel serat optik itu ketika si pasien berkata, saya mau jadi gurunya mereka, maka kemudian dinyalakan kameranya, dipakai sebagai sebuah kasus. Tapi kalau tidak mau, maka tidak akan dinyalakan. Jadi ini ada di satu area tersendiri. Yang kedua, kita akan melihat juga dari sini. Orang yang lain, yang kebanyakan orang akan masuk lewat poliklinik. Tapi, apakah poliklinik perlu kita taruh di depan? Kalau areanya luas, apakah mungkin ada kafe, ada komersial, ada bookstore, dan sebagainya. Lalu kemudian polikliniknya berkembang ke kanan, ke kiri, ke belakang, dan seterusnya. Nah, tapi poliklinik ini juga harus dekat dengan radiologi, karena nanti akan ada beberapa orang yang perlu membutuhkan radiologi. Jadi di sini ada kedekatan, di sini juga ada kedekatan. Tentu saja di dekat itu harus ada admisi, rekam medik, kasir, farmasi, yang kalau ini 24 jam, dia juga bisa buka 24 jam.
Kemudian kita perlu punya area, ini yang sering dilupakan untuk one day care. Saya biasanya meletakkan one day care di belakangnya gawat darurat. Jadi kalau sudah nggak gawat, sudah nggak darurat, bisa disorong ke belakang. Sehingga eh, yang orang-orang sering apa wadul gitu, kalau bahasa Jawanya wadul ke saya, Pak, ini gawat darurat saya penuh terus gitu. Oke, coba saya lihat. Ada berapa sekarang? 12. Oke, 12 saya tengok satu-satu. Lah yang ini kan udah nggak gawat, nggak darurat. Iya Pak, tapi nunggu rawat inap. Ya nunggu rawat inap ya kalau bisa jangan di sini. Yang ini nunggu keluar administrasi. Ini, ini. Sehingga sebenarnya dari 12 tinggal 8 yang gawat darurat beneran. Nah, yang 4 itu bisa disorong ke belakang ke area ini. Lalu kemudian ada rawat inap. Oh sorry. Anu lagi ya, maaf saya salah. Eh, sebentar. Ini, aduh, sebentar. Maaf. Saya salah tadi. Hmm, baik. Ya, oke. Slide show. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah kelihatan? Halo, Bapak Ibu sudah Sampun kelihatan? dong. Sudah, Sudah Sudah ya? ada. Baik, Pak. baik. Oke. Nah, oke. Ya. Dan kemudian area terakhir adalah area services ini. Baik. Nah, sekarang saya biasanya memberi nama area yang untuk pertama masuk itu adalah saya beri nama bagian depan rumah. Kok gini lagi ya? Maaf. Duh, setiap kali saya pakai eh, pointer saya kok terus jadi gini. Harusnya nggak gitu. Bentar. MMRUMS. Ya. Terus share. MMRUMS. Slideshow from beginning. Ya, ya, oke. Sekarang saya harus berhati-hati pakai pakai pena saya. Nah, saya biasanya terus mengambil. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Hah? Sudah ya? Halo? Sampun. Sudah ya, baik. Sampun nggih. Ya, saya biasanya mengambil analogi dengan hotel. Jadi di hotel itu selalu ada bagian depan dari, kok gini lagi? Maaf. Saya kelihatannya harus mengganti anu saya, apa, pointer saya. Slideshow from beginning. Ya, sebentar. Oke, merah. Ya. Nah, biasanya di hotel itu ada namanya front of the house dan ada back of the house gitu. Saya coba pelan-pelan. Oh, bisa. Ya. Jadi front of the house itu adalah bagian hotel yang kita selalu lihat kalau kita menginap di hotel. Yaitu ada lobby, ada reception, ada cafe, ada restoran, termasuk sampai ke yang di tengah itu ada kalau di hotel namanya kamar, kalau kita di rumah sakit kita sebut rawat inap. Nah, kalau di rumah sakit itu biasanya ada radiologi, laboratorium, klinik-klinik, medical check-up, farmasi, kafe, komersial, dan sebagainya. Tapi ada bagian belakang dari
hotel, yaitu area untuk GM, kemudian kantor mereka, kitchen, laundry, dan sebagainya. Kalau untuk rumah sakit ada tambahannya, tambahannya itu ada mortuary, ada area untuk jenazah. Tapi kalau rumah sakit ada tambahan ini yang besar, yaitu ruang-ruang untuk high requirement medical processes. Itu mulai dari kita masuk ke gawat darurat, kemudian pasti nanti ada apa area untuk melahirkan, ada area untuk perinatologi, ada OK, ada ICU dan sebagainya. Nah, saya biasanya menggunakan ini. Jadi area depan saya buat seperti mall. Maksudnya adalah bahwa dia harus nyaman, kalau bisa tinggi juga. Jadi bukan cuma satu level, tapi mungkin dua level atau bahkan tiga level gitu di depan. Sehingga ketika kita masuk langsung wow, enak aksi gitu. Jadi kita bisa lihat di situ, oh klinik-kliniknya di sini, 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 sini gitu. Lalu kemudian dengan seperti mall itu kita membuat suasana yang ya mungkin bau kopi, kemudian ada musik lirih yang tidak terlalu mencolok dan sebagainya. Kemudian area tengah itu yang untuk merawat inap, ya kita buat seperti hotel gitu. Jadi paradigma kita harus kita buat supaya pasien itu betah, nyaman, dan sebagainya. Lalu area yang untuk kitchen, laundry, office, mortuary itu cukup efektif dan efisien. Sehingga kalau perlu saya menggunakan floor hardener, lalu saya beri warna merah untuk yang kotor, saya beri warna hijau untuk yang bersih. Apa tujuannya? Tujuannya agar yang bersih nggak pernah ngelewatin ke merah, yang kotor nggak pernah ngelewatin ke hijau. Lalu kemudian ada area yang di sini ini dengan high medical standard. Jadi kita sudah punya banyak sekali sebetulnya bakuan-bakuan untuk kamar operasi itu seperti apa, ruang untuk ICU seperti apa, ruang untuk melahirkan seperti apa, kemudian ruang-ruang untuk emergency seperti apa. Nah itu harus kita ikuti semua. Nah, sehingga kalau dengan pendekatan seperti tadi, kalau seperti mall, berarti kita harus menunjukkan satu area praktek yang komplit. Kalau bisa kelihatan langsung semuanya dari depan, lalu jangan lupa bahwa Center of Excellence Bapak Ibu harus kelihatan gitu. Jangan sampai yang kelihatan itu yang klinik umum yang nggak mendatangkan profit gitu, enggak. Tapi kita harus menunjukkan, oh Center of Excellence saya jantung, oke. Berarti dia harus kuat di jantung gitu. Lalu juga harus menunjukkan medical check up. Medical check up ini juga memperoleh cukup banyak profitability di situ. Medical check up pasti perlu dekat juga dengan radiologi. Nah, di situ kita juga perlu olah. Lalu perlu ada kafe, komersial, dan sebagainya di sana. Nah, di tengah yang untuk rawat inap, pasti kita harus memberikan privacy yang tinggi, kenyamanan yang bagus, amenities yang bagus. Saya lihat ada beberapa rumah sakit yang bahkan amenitiesnya cukup menarik. Jadi ada beberapa aroma tertentu yang diberikan di situ sesuai dengan pasiennya. Ketika pasien itu tidak ada alergi, tidak ada hal-hal yang berkait dengan hal tertentu, maka diberikan itu. Terutama ini kalau untuk ibu anak ya, sehabis melahirkan gitu, kemudian biasanya diberi perawatan khusus, lalu ada pengharum ruangan yang bagus gitu. Bukan pengharum ruangan yang semprot, tapi yang kemudian kita bisa membau pada waktu kita masuk di sana. Kemudian pasti harus memisahkan antara infeksius dan non-infeksius. Nah, bagaimana caranya mengolah dari fungsi medik ke arsitektur? Nomor satu dalam perencanaan rumah sakit pasti kita harus mengetahui fungsi medik dulu. Dari fungsi medik, lalu kita bisa tahu patient journey dan patient experiences. Saya kebetulan mengajar di Gajah Mada sudah 35 tahun. Nah, di Gajah Mada saya selalu memberikan pada mahasiswa saya semacam eksperimen. Saya minta mereka mengikatkan
sesuatu di perut mereka, lalu mereka menggunakan kursi roda untuk mengakses sebuah rumah sakit. Pura-puranya kamu jadi ibu hamil, lalu pura-puranya kamu harus masuk rumah sakit ini dengan kursi roda. Karena kalau jalan sudah nggak kuat gitu. Pura-puranya suami kamu lagi tugas di Timor Leste atau di mana. Oke, terus mereka masuk. Ternyata misalnya satu, menggerakkan kursi roda sendiri dengan rem yang 1:12 seperti standarnya Kemenkes itu berat sekali. Karena itu saya selalu kalau harus ada rem ya remnya 1:14 atau dan sebagainya. Kedua, ketika masuk lah ternyata ada penghalang, ada apa. Kemudian nah ketemu reception ternyata susah. Terus habis itu dari reception ke arah poliklinik ibu hamil ternyata jauh. Lalu di area ibu hamil saya bilang, loh Anda pasti akan sering pipis kalau udah hamil seperti ini. Coba di mana toiletnya. Mencari toilet yang untuk difabel, untuk bisa dimasuki kursi roda ternyata sulit dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mengakses rumah sakit kita, melihat apakah rumah sakit kita sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Hal kedua, dari medical services, kita bisa mengatakan kita perlu SDM apa, kita perlu peralatan apa. SDM-nya perlu diletakkan di mana, peralatannya perlu diletakkan di mana, dan bagaimana agar hal-hal itu bisa mendukung rumah sakit kita. Semuanya itu membuat desain, function, and karakternya harus kita desain dengan bagus. Lalu kemudian ini yang menjadi penapis terakhir budgetnya harus mengikuti itu, space-nya harus mengikuti itu. Ini yang sulit. Ya, di situ kira-kira masalah dari perencanaan rumah sakit. Nah, mari kita lihat dari desain medical services. Nah, ini satu contoh kalau kita medical services-nya kardiovaskular. Jadi misalnya rumah sakit umum, nanti di masa mendatang kan semua rumah sakit akan umum. Cuma ada Center of Excellence masing-masing. Misalnya kardiovaskular. Berarti kita akan masuk ada dua kemungkinan. Satu melalui emergency, dua melalui klinik. Kalau melalui klinik, lalu kemudian kita akan diminta exercise. Kok gini lagi? Maaf. Aduh. eh, Oke, slideshow from beginning dulu. Oke. Nah, kalau kardiovaskular kita bisa masuk melalui emergency atau melalui klinik. Kalau di klinik pasti kita akan diminta exercise, lalu akan ada pengukuran untuk ECG dan sebagainya gitu. Nah, dari hasil itu kita mungkin harus langsung ke cath lab. Demikian juga kalau dari emergency mungkin juga langsung ke cath lab. Tapi kemudian kita juga ada kemungkinan habis itu kita masuk ke ICCU dan kemudian menunggu operasi. Lalu sesudah itu kita mungkin kembali ke ward. Habis itu mungkin kita perlu ada kegiatan untuk rehabilitasi dan sebagainya. Nah, berarti satu persatu itu harus kita pikirkan. Jadi mulai dari emergency kemana, mungkin ada yang kemana, dari outpatient kemana dulu, lalu kemana, dan seterusnya harus kita pikirkan. Lalu kita pikirkan di dalam bangunan. Di dalam bangunan bagaimana sirkulasinya. Jangan sampai nanti ada yang crossing. Jangan sampai tahu-tahu ada yang gagal, lalu kita ketemu dengan jenazah. Jangan sampai itu terjadi gitu. Sehingga hal-hal seperti itu harus kita pikirkan di dalam bangunan kita.
Ini misalnya kliniknya bagaimana. Lalu ketika misalnya saya diminta untuk treadmill, berarti kan saya ada di sini, dokter jantung ada di sini, kemudian alat-alat macam-macam akan dikenakan ke saya, ada nurse yang membantu di sini, lalu kemudian saya treadmill dan sebagainya. Kemudian ada ICCU. Kemudian saya harus mengetahui tentu saja bagaimana standar ICCU. Kemudian ada cath lab, harus saya ketahui standar cath lab itu seperti apa. Kemudian sampai kepada dimensi-dimensi dan apa berbagai alat yang ada di sana. Kemudian sampai kepada total luasannya berapa dan saya bisa lakukan apa organisasinya di sana. Baik, sekarang bagian terakhir. Bagian terakhir kita melihat contoh-contoh untuk didiskusikan. Jadi sebetulnya dengan diskusi hari ini tadi, teman-teman sudah bisa mengetahui tentang satu, apa saja fungsi-fungsi dalam rumah sakit. Dua, bagaimana fungsi-fungsi itu dihubungkan, bagaimana sirkulasi di dalam rumah sakit. Tiga, bagaimana massa itu dibangun, lalu infrastrukturnya bagaimana, terus area hijau dan area biru atau tanaman dan air itu kita organisasikan. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh. Ini contoh yang pertama ketika kami membantu Rumah Sakit Usakti. Rumah Sakit Usakti itu kebetulan kita harus berpikir tentang di mana nanti letak mahasiswa, di mana nanti letak pasien, di mana nanti letak OK dan sebagainya, dan di mana nanti letak untuk rawat inap dan sebagainya. Kebetulan ketika mendesain ini, saya baru saja menyelesaikan master plan-nya RSCM. Di mana di master plan RSCM, di situ kita tambahin banyak sekali lift pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu saya berangkat ke sana, saya berada di satu lift dengan ada pasien, dan kita tahu kalau pasien RSCM pasti sudah pasien kuarter, jadi primer, sekunder, tersier, kuarter gitu, sudah penyakitnya udah macam-macam seperti itu. Lalu saya juga bersama dengan mahasiswa, saya bersama dengan dosennya mahasiswa, saya bersama dengan perawat dan sebagainya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan kalau rumah sakit pendidikan? Kita harus pisahkan itu semua. Jadi dokter lewat mana dan perawat, lalu kemudian pasien dan pengunjung lewat mana, lalu kemudian barang bersih dan barang kotor lewat mana. Jenazah mungkin bisa barengan barang kotor. Secara umum, saya biasanya akan membuat lift itu semuanya lift bed, sehingga semua bisa menampung bed, sehingga barang kotor dan jenazah bisa barengan di situ, barang bersih dan alat-alat bisa di situ, kemudian dokter dan perawat bisa barengan, kemudian pengunjung dan pasien bisa barengan. Sehingga keseluruhan kalau rumah saya 200 bed, kira-kira liftnya 6 gitu. Kalau misalnya kita tidak terlalu tinggi, bisa kita kurangi. Nah, di sini juga begitu. Jadi area di bawah ini yang kita siapkan untuk mahasiswa. Kebetulan di dekatnya ada telaga yang merupakan retention pond. Terus di area ini kita punya area untuk poliklinik-poliklinik dan rawat inap. Kok gini lagi? Aduh, sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Hmm, let's show from beginning. Ya, ya. Lalu kemudian ada area yang nanti untuk operasi dan sebagainya kita letakkan di sana.
Nah, ini alternatif yang menggunakan atap gitu, kita juga siapkan. Yang kedua adalah Bali International Hospital yang ada di Sanur. Jadi untuk IGD-nya lewat sini, langsung dari bypass. Ini adalah IGD. Ini adalah radiologi. Di sini poliklinik-poliklinik. Polikliniknya dari bypass masuk ke sini, lalu masuk ke sini. Di sini di tengah ini ada atrium tingginya 4 lantai. Jadi kita bisa melihat dari lantai 1, 2, 3, 4 ketika kita ada di depan di sini. Ini untuk rawat inap, dan ini untuk kamar operasi dan sebagainya. Di tengah ada natah. Nah, jadi ini adalah emergensinya. Kemudian ini atriumnya yang ada di tengah, sehingga kalau kita datang, kita langsung bisa melihat semua klinik yang ada di sana gitu. Jadi ada klinik apa saja gitu. Kita juga bisa diberitahu bahwa oh, klinik jantung ada di lantai 2. Oh, kalau saraf ada di lantai 3 dan sebagainya. Sehingga kita bisa dengan mudah ke sana. Ini gagasan awalnya dulu. Jadi kita berharap bahwa bahkan di atas pun orang akan masih merasa ada kedekatan dengan alam. Cuma ternyata budgetnya tidak cukup, lalu disempitkan, ya kita nggak bisa dapat seperti ini. Padahal dulu kita konsepkan bahwa di semua area orang akan mendapatkan area yang bisa melihat ke alam. Ini gagasan lain lagi untuk sebuah rumah saya di Bali juga, akan tetapi dengan gagasan yang tumbuh. Jadi dimulai dari yang depan dulu, yang samping adalah area services, lalu kemudian ke belakang itu adalah area tambahan nantinya ketika sudah berkembang dengan baik. Kalau ini adalah rumah sakit di Jayapura. Jadi kami sengaja menggunakan udara bebas, tidak banyak menggunakan AC. Lalu kemudian kami menggunakan ini adalah kerawang-kerawang dari kayu, di belakangnya ada lagi kerawang-kerawang dari kayu. Sehingga prinsipnya adalah begini, ketika di depan itu ada seperti ini kalau kita potong, di belakangnya ada kerawang-kerawang lagi dari kayu, gitu. Maka kalau hujan, dia akan terkena ini dan dia turun ke sana. Nah, dia tidak akan lagi ke sana karena di sini ada penapisnya gitu. Dan alhamdulillah ternyata berhasil sehingga kita bisa punya hal yang di atas kita beri fan yang besar gitu, kipas angin yang besar, tapi tentu saja harus pelan-pelan. Kalau terlalu cepat nanti semua harus minum tolak angin, tapi pelan-pelan, tapi kemudian membuat udara di dalam bisa lebih nyaman. Jadi kita bisa mengakali agar bangunan kita itu bisa lebih adem nantinya. Ini adalah master plan dari RSCM yang tadi saya ceritakan. Kebetulan Pak Menkes, Pak Budi Gunadi menginginkan ada tower-tower, ya sudah terpaksa begitu. Padahal saya sebetulnya tidak berharap terlalu banyak tentang tower-tower itu. Lalu ini adalah keseluruhan, kok gini lagi? Di tengah itu adalah area yang untuk rawat jalan. Duh, maaf ya, saya nanti mungkin perlu tanya anak saya tentang pengoperasiannya ini, biar nggak berkali-kali seperti itu. Eh, Maklum sudah mulai gaptek saya. Ya, baik. Oke, kita sudah sampai di RSCM tadi. Ya. Oke, ini RSCM tadi. Lalu kemudian ada bridge ke belakang, itu yang lewat jalan apa kimia itu, untuk kemudian di belakang kita punya area-area yang ada di belakang. Lalu ini yang di Timor Leste. Timor Leste juga tidak hanya seperti itu biasa, tapi sebetulnya ada sesuatu yang permeabel dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kemudian ada area hijau dan kemudian di bagian bawah bisa terlihat dari atas sehingga kita bisa melihat poliklinik dan sebagainya yang ada di sana gitu dari atas.
Kalau ini yang di Makassar, mungkin Bapak Ibu yang ke Makassar melihat di CPI, Center Point of Indonesia, ada rumah sakitnya Kemenkes. Nah, ini gagasan awalnya dulu. Terus kalau ini gagasan awal dulu untuk sempat untuk IKN tapi nggak jadi, kita akhirnya membuat yang baru lagi. Tapi terus akhirnya di eh, biro lain kemudian mengambil alih. Kalau ini adalah rumah sakit di Cilacap. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat bahwa emergensinya saya letakkan di samping, polikliniknya saya letakkan di depan. Karena poliklinik pasti pemandangannya lebih lebih enak. Kalau emergency pasti perlu harus jadi dari sana ada langsung ke sana. Kalau ini ke sana terus ke sini gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman. Ini sebuah rumah sakit Islam di Klaten. Jadi awalnya cuma ada kecil gitu di sini, tapi kemudian kita bagaimana kalau kita naikkan, kita tambahi dengan beberapa kaca-kaca, toh area itu nggak panas gitu. Sebagian kita gunakan kaca-kaca, sebagian lagi kita gunakan dengan tanaman dan sebagainya. Ini sebuah rumah sakit di Lampung, kalau yang ini di Lampung kita menyiapkan rumah sakit Budi Medika di sana. Kalau ini yang untuk di Balikpapan dan seterusnya, oke. Nah, ini mungkin satu kasus yang saya mungkin perlu cerita. Ini sudah lama sih, tapi sesuatu yang cukup menarik. Di sini adalah IGD-nya, sebelahnya adalah radiologi, atasnya VK dan Perina, atasnya lagi OK dan ICU, atasnya lagi kantor dan aula. Ini adalah entrance utama, kemudian di sini untuk ke poliklinik, lalu di atasnya poliklinik adalah rawat inap gitu. Nah, tentu saja di area ini adalah radiologi, lab, apa-apa dan sebagainya ada di sana. Kita memulai dari tahap satu, lalu kemudian nanti berharap ada tahap dua, ada tahap tiga. Sudah dilakukan, cuma ternyata yang berikutnya berbeda konsepnya. Tapi tetap bahwa masing-masing akan memiliki garden sehingga masing-masing, aduh, kok begini lagi? Masing-masing akan bisa mempunyai taman yang bisa dinikmati baik dari poliklinik maupun dari eh, rawat inap yang ada di sana begitu. Jadi masing-masing itu ber dengan pertumbuhan dari rumah sakit akan memperoleh jatahnya masing-masing. Oke, sebentar. Wah, maaf sekali ini. Waktu saya masih berapa menit ya, Bapak Ibu ya? Halo, kira-kira 30 menit masih ada? Sebentar saya cek lagi Iya. dok. Ah, Heeh, gitu. heeh. Nah, ini kemudian nanti tahap ketiga. Oke. Oke, saya asumsikan 20 menit gitu aja. Biar nanti Bapak Ibu bisa masih ada diskusi dan sebagainya. Lalu diberitahu saja kalau sudah habis waktunya. Sampai 11.50 Pak. Oh, 11.50. Nggih, Oke, masih baik. lama. Berarti Masih masih 3 menit. 40 menit ya. Ya, Nggih. baik. Matur nuwun sangat ya. Nah, kadang-kadang area parkir itu sudah habis gitu. Kalau area parkir sudah habis, maka yang perlu kita lakukan adalah ini. Jadi di bawah kita beri layanan. Jadi jangan sampai di bawah itu parkir gitu, jangan iman-iman. Tapi kemudian naik ke atas, kita akan punya area parkir. Nah, lalu kemudian di sini, kok gini lagi? Duh, sorry. Slideshow.
Ya sudah, saya mungkin nggak pakai pointer saya dulu karena biar bisa nggak terjadi begitu. Padahal sebetulnya itu yang saya pengen. Jadi kita bisa meletakkan area parkir di lantai kedua, tiga, empat, lima seperti itu. Lalu yang bersebelahan dengan area parkir itu biasanya saya pakai untuk poliklinik gitu. Supaya dari parkir bisa langsung menuju ke poliklinik. Yang di atasnya area parkir saya pakai untuk rawat inap. Sehingga rawat inap bisa menikmati garden yang ada di atas di situ. Nah, kadang-kadang kita harus memikirkan bukan cuma sekedar itu tadi, fungsi, sirkulasi, ruang, dan sebagainya. Tapi kita harus mulai berpikir juga tentang karakter. Jadi rumah sakit kita mau punya karakter seperti apa? Nah, itu yang penting. Kalau untuk ibu anak gitu, karakternya gimana? Kalau untuk jantung, karakternya gimana? Kalau untuk misalnya pasien jiwa, karakternya juga bagaimana? Pasien jiwa macam-macam. Ada yang lansia, ada yang anak kecil, ada yang kemudian apa narkoba dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita pikirkan macam-macam. Tapi secara umum, kita selalu mengatakan bahwa kalau bisa, satu, single patient room. Ini kalau bisa. Sehingga untuk sebuah rumah sakit yang cukup elit di Jakarta, sementara ini kami membuat dengan single patient room. Tapi saya paham bahwa tentu saja nggak mungkin kalau seperti itu dilakukan di mana-mana. Pasti kita juga perlu juga ada yang untuk berempat, berdua, dan satu. Itu juga bisa dilakukan. Kedua, pasti perlu ergonomik dan furnitur arrangementnya bagus. Lalu kualitas udara harus bagus. Jadi kita harus membuat bukaan yang cukup, kita harus memberi jendela yang cukup, dan kita harus memberi akses ke udara bebas gitu. Kemudian layout bangunan dan suningnya harus kita siapkan. Material untuk lantai itu antara lain untuk noise control. Tapi selain itu juga yang bukan bangunan, misalnya bagaimana akses ke landscape, bagaimana natural daylight, bagaimana kita mengalihkan perhatian mereka dari rasa sakit yang diderita ke estetika. Jadi apakah ada lukisan, apakah ada sesuatu yang menarik, dan sebagainya. Dan terakhir, kalau rumah sakitnya besar, kalau di Surabaya mungkin misalnya seperti Sutomo gitu. Kalau di Jakarta seperti RSCM gitu. Wayfinding itu juga penting. Jadi kita mau kemana gitu. Kemudian ini kita di lantai berapa ya gitu. Itu harus dilakukan dengan baik. Ini beberapa contoh, misalnya akses ke landscape. Ini contoh yang di Kotek Puat yang ada di Singapura. Kebetulan kalau di Kotek Puat salah satu towernya itu tanpa AC, Bapak Ibu. Jadi perhatikan ini, mereka pakai seperti nako di sini. Lalu kemudian ini itu untuk memantulkan cahaya matahari dari sini ke atas ke siling kita, sehingga area kita menjadi terang. Kalau siang nggak perlu lampu. Lalu ini dibuka, di atasnya ada fan, sehingga udara bergerak begitu. Padahal kita tahu sebetulnya Singapura itu lebih dekat ke Katulistiwa dibanding kita. Jadi sebetulnya itu sangat memungkinkan. Cuma dengan aturan-aturan yang terbaru, kita memang perlu menambahkan di beberapa tempat AC, di beberapa tempat pendingin, dan sebagainya. Ini juga untuk natural daylight, bahwa sebetulnya di area radiologi pun yang selalu punya kita itu selalu tertutup rapat gitu, sebetulnya bisa ada, kok gini lagi? Duh, sorry, saya yang salah ini. Hmm.
Hmm, ya ini tadi. Jadi kita berharap bisa memperoleh eh, udara luar yang baik, lalu kemudian bisa mendapatkan pantulan dari cahaya matahari gitu. Terus ini misalnya tadi radiologi pun bisa ada jendela di situ. Tentu saja kalau yang harus berlapis timbal, ada satu treatment tertentu untuk membuat kaca yang ada timbalnya. Lalu kemudian ini satu contoh ini di Jawa Timur, di mana saya membuat kamar yang terlalu kecil pada waktu itu, tapi sebenarnya sudah cukup untuk anak, untuk orang tuanya gitu. Kita beri gambar-gambar di sana. Terus bahwa kalau paling cepat sembuh, menurut penelitian ya memang single patient room gitu. Jadi bagaimana supaya pasien itu bisa nyaman, bisa enak berada di sana. Ada area untuk family, ada area untuk patient, ada area untuk klinis, ada area untuk hygiene. Kadang-kadang kita juga tidak membangun dengan serta-merta, tapi kita melakukan satu facelift gitu. Ini contohnya waktu itu kami mengusulkan untuk Rumah Sakit Pertamina Jaya yang ada di Jakarta. Jadi yang atas itu existing, lalu di bawah kita usulkan faceliftnya bagaimana. Jadi dari sebelah sisi kanan menjadi sebelah sisi kiri. Sehingga kalau sebelah kanan itu kan kita melihat seperti kalau waktu saya kecil dulu, saya ikut ibu saya ke Bank Bumidaya gitu. Di Bank Bumidaya itu pakai kayu-kayu gitu. Memang kelihatan bagus, tapi memang terasa itu tahun 80-an gitu. Sementara kalau kanan mungkin lebih terasa seperti pada masa sekarang, lebih terang dan sebagainya. Ini yang Cilacap tadi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat yang di depan ini adalah area yang untuk drop off, yang untuk poliklinik, di samping ini yang untuk emergency. Lalu kemudian kenapa kok barisannya ke sana dan ke sana? Karena arah utara selatannya ada di sana. Sehingga area yang ini adalah area yang untuk kamar operasi, ICU, dan sebagainya. Jadi matahari tidak akan menjadikan ini lebih panas karena arah hadapnya utara dan selatan. Yang terkena timur barat adalah yang OK, ICU, dan sebagainya yang rata-rata biasanya lebih masif, bukaannya hanya sedikit, dan sebagainya. Ini interiornya dari rumah sakit di Cilacap tersebut. Ini patung, jadi sebetulnya itu rumah sakit memorial karena putrinya dulu meninggal karena cancer. Nah, lalu dibuat patungnya di situ. Ini rawat inapnya rumah sakit di Cilacap itu. Ini rawat inap yang VIP. Kemudian ini kamar mandi dan sebagainya. Kadang-kadang kita juga harus merombak sesuatu. Ini rumah sakit pusat Pertamina, RSPP, kemudian kita rombak, kita jadikan seperti ini. Sehingga orang akan bisa mendapatkan sesuatu yang nyaman ketika mereka masuk ke area untuk apa BPJS-nya. Baik. Sekarang kita melihat satu contoh lagi studi kasus. Jadi ini contoh yang ada di Makassar, Rumah Sakit Dr. Wahidin. Pada waktu itu mereka cukup bingung dengan ini mau diapakan ya. Kita punya area eh, apa untuk infeksius ada di sana. Lalu kemudian mereka punya area untuk ibu anak ada di sini. Lalu kemudian mereka punya area untuk emergency dan sebagainya ada di area ini. Nah, lalu kemudian tahap pertama kita memang mengelola area emergency dan sebagainya. Ibu anak juga masuk ke sana.
Sehingga tahap kedua area ini bisa kita ganti juga. Lalu kalau yang infeksius berarti akan ke sana, yang non infeksius akan ada di sini. Kemudian terus mengganti lagi dan seterusnya sampai ke semua rawat inap yang ada di belakang itu akan menjadi rawat inap yang lebih baik dengan intensitas yang lebih baik. Area di sini sebagian dipakai untuk parkir, area di sini, kok gini lagi, di sebagian dipakai untuk parkir. Jadi kita punya area parkir yang cukup gitu. Sebelumnya parkirnya susah mereka. Hmm, discard. Duh, maaf ini Bapak Ibu saya anu agak nanti coba saya ini ya. eh Kok jadi nggak smooth gini. Slideshow ya. Dari, dari depan lagi. Ya, oke. Ya, dari tahap satu termasuk parkir, tahap dua, jadi ada arah ke infeksius dan yang non-infeksius. Kemudian tahap tiga, tambah parkirnya yang tahap tiga, terus rawat inap. Sehingga hasil akhirnya seperti itu. Yang ada di tengah ini adalah retention pond, sehingga ketika air itu apa hujan deras akan mengalir ke arah retention pond yang ada di tengah dan semua bangunan akan memiliki jarak yang baik sehingga akan bisa memperoleh udara dan cahaya yang baik. Kedua, saya mencoba untuk membuat sebuah RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandung. Yang ini ada di Kota Baru Parahyangan. Di mana saya kemudian mencoba berpikir bagaimana kalau saya nggak membuat bangunan ya, tapi membuat garden, membuat taman untuk ibu dan anak. Jadi sketsa dasar saya seperti ini. Ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, dan seterusnya. Di lantai satu, saya berharap orang akan bisa melihat taman yang ada di tengah. Lalu kemudian kalau dia ke kiri akan ke gawat darurat, ke kanan akan ada di klinik-klinik. Lalu kemudian di sini ada klinik-klinik juga, di mana saya bisa memisahkan antara klinik yang infeksius dengan klinik yang non-infeksius. Di atasnya saya akan punya rawat inap. Tuh, tuh. Hmm. Salah. Bentar. Ini yang PDF. Hmm. Oke.
Ya, ini RSUP tadi, ini RSIA. Jadi saya berpikir bagaimana kalau kita membuat garden ya, sehingga yang utama itu malah ada garden. Saya berharap anak-anak itu bisa bermain di sana, bisa nyaman gitu. Nah ini kira-kira bentuknya. Jadi dari depan pun nggak kelihatan seperti rumah sakit gitu, tapi anak-anak bisa bermain di situ. Lobbynya saya siapkan dengan 2 lantai supaya bisa ada cross ventilation tanpa harus ada AC. Nah, ini kira-kira jadi di tengah itu akan ada sumbu, di situ akan ada palmase dan sebagainya, tapi ada tempat untuk bermain anak di sana. Lalu kemudian nanti baru berkembang lagi dan berkembang lagi. Ini rumah sakit itu. Nah, tapi kita nanti perlu juga berpikir tentang smart hospital. Itu nanti perlu kita pikirkan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu ya sementara. Kalau yang lain ini cuma ilustrasi-ilustrasi saja. Nanti bisa dilihat. Tapi pada dasarnya saya cuma mau menceritakan bahwa satu, kalau kita merencanakan, oh ya, tapi ini menarik juga. Jadi ini rumah sakit yang dulu padat sekali gitu. Tapi kita bisa buat olah supaya dia meskipun padat, mungkin bisa dilihat dari kepadatan kursi yang ada di situ, tapi dia cukup eh, nyaman, dan kemudian hurufnya kita buat besar-besar karena ini untuk medical check up haji. Jadi biasanya kalau orang mau naik haji itu beliau sudah tua-tua. Kalau sudah tua, mohon maaf matanya juga sudah kurang awas. Jadi perlu kita buat ininya yang besar-besar, mana konsultasi, mana klinik, mana apa dan sebagainya gitu. Kalau ini di sebuah bangunan besar di Jakarta, kita membuat klinik gitu di sana dan seterusnya. Baik, baik. Sekarang mungkin kita diskusi kalau yang pelajaran dari Mayo Klinik dan sebagainya, saya nanti ikutkan di eh, pertemuan yang kedua karena ini cukup menarik juga. Meskipun dengan budget yang sangat besar yang kita mungkin tidak mampu, tapi paling tidak kita bisa melihat apa-apa yang ada di sana gitu. Seperti misalnya untuk untuk area-area untuk eh, seperti ini mereka menggunakan alat-alat yang paling baru gitu. Nggak seperti kita yang biasanya untuk apa skill lab-nya itu menggunakan alat-alat yang bekas atau mungkin yang second grade dan sebagainya. Mereka menggunakan alat-alat baru. Waktu saya tanya kenapa gitu, nah mereka bilang, lah ya iya dong, orang harus diajari dengan menggunakan alat yang paling mutakhir. Jangan beri mereka alat yang nggak mutakhir sehingga mereka nggak bisa belajar gitu. Oh oke, baik. Ya, mungkin itu jadi semua PowerPoint saya sudah saya kirim, bukan 2 PowerPoint saya sudah saya kirimkan, nanti tinggal satu lagi. Tapi kalau Bapak dan Ibu akan menggunakannya, mohon mengingat bahwa ini eh, hak cipta ada pada saya, sehingga kalau misalnya akan ini pasti harus dengan cara Bapak Ibu sendiri, dan kalaupun akan dipakai ya hanya untuk educational purposes saja. Mungkin itu, terima kasih. Sekarang kita bisa diskusi eh, di forum ini. Monggo, silakan Bapak Ibu. Ada Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita. Baik, Mau Ibu. ini aja tanya sharing-sharing. Mhm, Kalau pengalaman Pak Adi sendiri, mhm, misal nih sudah ada desain dari mhm, rumah sakitnya kan, terus mhm, kalau mau ada tambahan atau perluasan atau mhm, renovasi. mhm, Nah, itu berarti harus membetulkan semua komponen tadi ya, mulai dari elektrikal dan mhm, lain-lainnya. mhm. Sedangkan saya sendirian di rumah sakit UNER itu Oh, rumah sakit UNER, ya. kiri kanan Heeh. mepet dengan Baik, baik. gedung-gedung Oh iya, fakultas gitu loh. ya saya Nah, lihat sih Bu rumah sakitnya UNER, dan saya kerja sama juga dengan Pak Keuangan itu Pak siapa Bu? eh, Direk keuangan rektorat apa? eh, Rumah sakit UNER, direktur.
Pak yang Budiono. Pak Oh, Budiono, Budi. ya salam hormat untuk Pak Budiono nanti, ya. Heeh. Jadi gimana Bu? Mungkin akan membenahi rumah sakit UNER, Ibu. Ya, jadi memang mau ada perluasan karena sudah Baik, eh, apa pasiennya terlalu banyak sampai baik. sampai tidak cukup ya. Tapi karena Mhm, jadi rumah sakit kita itu ada dua gedung, yang satunya tuh dibangun oleh mhm, Kemenristek-Dikti, yang satunya mhm. Kemenkes. Dan Oke, saya tuh pusing sendiri ngelihat tatanan yang tidak oke, sama. baik, baik. Oke, Terus, eh, nah, pengalaman Pak sebetulnya, Adi sendiri gimana ya, kalau ya, melihat seperti itu? Terus ya. yang belakang itu mau Mhm, diperluas lagi. Nah, itu mhm, bekasnya beberapa fakultas sama lab. mhm. Ya, jadi saya ngelihat itu pusing gitu. Kalau Iya. pengalaman Pak Adi sendiri gimana Baik, untuk kami sih hal-hal seperti itu? membantu juga Rumah Sakit Akademik UGM, sama ada kira-kira 8 rumah sakit akademik lain. Ya memang kadang-kadang begitu Ibu, karena yang ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, lalu nanti harus gusur apa, dan sebagainya memang begitu. Tapi ya tinggal kita lihat dan kita olah secara optimal gitu. Nah, itu tinggal ininya tapi sudah ada Bu, feasibility study-nya untuk yang berikutnya. Sudah dibuat Pak Budiono. Sudah sih, tapi saya Sudah ya, juga oke. belum lihat detail juga. Oke, ya, Ya, ya. sebetulnya sudah. Pada dasarnya ini saya malah minggu depan saya Selasa ke Surabaya, Selasa Rabu. Saya kebetulan ke Surabaya. Kemarin saya juga sempat ke Surabaya, tapi untuk sebuah rumah sakit yang lain. Nah, monggo kalau mungkin mau ada apa-apa bisa kirimkan gambarnya ke saya. Nanti coba saya pelajari, terus saya beri beberapa advice juga monggo. Tapi kalau misalnya mungkin apa ternyata di sana sudah ada yang mengerjakan, nah mungkin ditanyakan langsung pada yang mengerjakan Ibu. Ya, jadi apa pada dasarnya kalau misalnya perlu mampir, saya siap sih Rabu siang gitu mampir. Tapi kalau ternyata sudah ada yang mengerjakan, jangan, nggak boleh. Karena sesama arsitek nggak boleh saling ini apa ya ya menikung atau apa nggak boleh gitu. Ya, Iya, nanti saya sampaikan ke Pak Budiono Pak karena Budiono kapan itu betul. memang Eh, diskusi, eh, jadi memang butuh banyak masukan. baik, baik, ya. Kebetulan kami ada proyek barengan sih dengan Pak Budiono, jadi nanti diobrolkan saja Ibu. Iya, mungkin Bapak Ibu yang Makasih Pak lain, Adi. terima kasih Ibu. Ada lagi, Mohon izin Pak Adi bertanya. baik, Pak Dokter Edwin. Eh, salam kenal Pak Adi, saya dari Oke. Rumah Sakit Petrokimia Gresik Group Pak. Mungkin Oh ya, Pak saya masih pernah ingat Bapak. iya Ya, eh, yang di RS Petro yang di pusat ya Pak. Nah betul, kebetulan betul. saya yang di daerah Gresik Selatannya Pak Gresik Driorejo. Selatan, Nah baik Bapak. mungkin mohon saran Pak Adi. Jadi Mhm, kami itu kan mhm, eh, rumah sakit yang di selatan itu kan mhm, bertumbuhnya bertahap ya Pak Adi. Jadi mhm, awalnya betul, memang dari klinik rawat inap bertumbuh betul. rumah sakit kelas D maupun kelas C. Mhm, Jadi ada mhm. beberapa hal yang mungkin menurut saya secara struktur bangunan kurang sesuai dan Belum pas bila ya. membutuhkan perluasan Baik, itu effortnya agak lebih besar itu Pak Adi. baik, Ya, baik, ya, effortnya agak. ya. Nah, yang terakhir ini memang nanti ke depan kan kami Mhm. sebetulnya ingin melakukan pengembangan IBS, Pak. Salah satunya Oh, baik. Mhm, pertama karena adanya mhm. regulasi ya Pak ya Permenkes Iya. 40 2022 itu kan standar ruangan dan sebagainya Mhm, ditentukan mhm, termasuk dan mhm, juga kebutuhan atas utilisasi mhm, IBS yang mulai mhm, meningkat, Pak. Nah, kalau dari best practice-nya itu mhm. kami kan saat ini posisi 3 lantai Pak dengan Ya, rumah lift baik, di lantai baik. 4 sebetulnya. Rumah lift kami di lantai 4. Mhm, Nah, sementara sebagian besar aktivitas untuk apa mobilisasi pasien dan mhm, sebagainya mhm, menggunakan lift tersebut. Ada dua mhm, dua lift yang mana mhm, memang kami ada runway Pak, tapi memang mhm. saat ini sudah tidak digunakan. Gunakan. Mhm, Nah, ke depan apabila kami mhm, melakukan perluasan IBS di mhm, lantai
tepat itu bagaimana prosedur yang baik ya Pak ya untuk Mhm, mhm, misalkan apakah proses pemindahan liftnya itu membuatkan mhm, rumah lift dulu di lantai mhm, limanya atau bagaimana dengan mhm. pertimbangannya mungkin dengan efisiensi biaya juga ya Pak ya. Jadi mungkin Betul, betul, memperhatikan iya pasti keseimbangan itu. Heeh, itu bagaimana seperti heeh. itu. Terus yang kedua, Mhm, saran dari Pak Adi bagaimana ya Pak mhm, ya untuk rumah mhm, sakit yang mungkin sifatnya seperti kami, mhm. bertumbuhnya seperti itu dengan gambaran berbicara 10 tahun ke depan mungkin Pak. Itu Betul. Berapa eh, bed Pak sekarang kalau boleh tahu? sekarang 101 Bapak, 101 Bornya tempat berapa tidur. persen? Bornya sudah cukup tinggi Pak Adi. Jadi kalau 80% untuk sudah untuk tercapai? rawat inap umum itu bisa Heeh. sampai 90% Oh, Pak Adi. hebat, Ya. hebat. Ya, ya, Tapi ya kalau memang waktunya Tapi untuk. kalau keseluruhan mungkin dari Mm-mm. bersalin dan yang Mm-mm. lain mungkin rata-rata sekitar 80 sekian Oh persen ya, gitu. sudah waktunya Oke, berkembang, Bapak. Ya. betul Pak. Ji. Terima kasih Baik, Pak Haji mohon baik saran. Bapak. Terima Iya. kasih. Jadi kalau itu memang sudah waktunya berkembang, Bapak. Jadi rumah sakit biasanya kalau sudah 80% itu sudah waktunya. Nah, sekarang kita tinggal melihat ini apa mungkin akan menambah IBS dan sebagainya. Nah, yang penting adalah bahwa sirkulasi bersih dan sirkulasi kotor ini sebenarnya minggu depan akan saya ceritakan itu nggak boleh ketemu, Bapak. Jadi eh, Bapak mungkin perlu melihat kalau pasien naik, lalu kemudian ke IBS, pasti melewati pre-op dulu. Di situ ada pressure plus satu, terus ada ke ruang di depannya kamar operasi pressure plus dua, masuk kamar operasi pressure-nya plus tiga. Dari kamar operasi barang kotor bisa dibuang lewat pas box ke belakang, yang itu pressure-nya minus satu. Nah, yang pas box ke belakang itu nanti langsung ke CSSD. Yang CSSD itu nanti sehabis dibersihkan baru masuk lagi ke area kamar operasi begitu. Nah, pasien juga begitu. Nanti habis dari yang plus 3, kemudian balik lagi ke tadi yang plus 2, terus ke arah post op. Dari post op bisa ke ICU, bisa juga kemudian menuju ke rawat inap. Nah, ini juga sangat kasuistik, Bapak. Jadi nanti kalau boleh, monggo dipun mau mengirimkan gambar ke kami, monggo. Nanti kami bantu pelajari. Tapi yang kalau feeling saya, kira-kira memang perlu ada tambahan lift, Pak. Kira-kira feeling saya kok begitu. Karena kok feeling saya kelihatannya antara bersih, kotor, lalu kemudian bagaimana nanti pasien dan sorry pengunjung dan dokter itu kelihatannya perlu ada pemisahan-pemisahan di situ, Bapak. Nji. Eh, Baik, Pak Adi. tapi Pak, mohon memang izin untuk ya, yang terkait dengan CSSD-nya tadi berarti ah, kan saat ini kan memang eh, ber- mm, berdampingan ya Pak ya. Berarti nanti ke mm, depan juga ikut naik juga ya Pak ya. Kalau misalkan ternyata IBS-nya juga berpindah ke lantai 4. Kalau saat ini existing di lantai 1 Pak, dekat dengan oh baik, IGD-nya. baik. Kalau Oke. saya pribadi, biasanya IBS, sorry, CSSD saya letakkan sedekat mungkin dengan kamar operasi, Bapak, biasanya. Tapi tinggal nanti kita lihat kalau dia berada di lantai satu, nah itu sulitnya adalah kita harus punya lift kotor untuk bawa barang-barang kotor ke sana. Terus dari sana harus ada lift bersih untuk bawa barang-barang bersih untuk naik lagi ke bedah sentral. Nah, itu masalahnya ada di situ, Bapak. Nji. Tapi Ya, terima monggo, kasih Pak Adi. Ya. ya, Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau mengirim gambar, silahkan. Jadi saya bisa menerima di WhatsApp saya. Nanti bisa menanyakan nomor saya ke Ibu Rohmi Nurbaiti. Yang penting pokoknya saya jangan ditelepon, tapi di WhatsApp, insya Allah saya akan reply. Nji. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang saya hormati atau mau oh ini udah 11.38 tinggal sedikit apa mau istirahat juga silahkan mau terus juga silahkan monggo dan sekali lagi maaf ya Bapak Ibu atas tadi gangguan-gangguan saya ketika presentasi nanti saya akan tanya anak saya harusnya gimana.
Baik, mungkin sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, monggo Bapak Ibu kalau akan ini kebetulan jamnya juga udah jam segini, silakan kalau ada yang mau apa ya dahar dulu atau minum atau apa, kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan hari Jumat, tapi tetap seperti schedule karena kalau yang kemarin itu ada anomali, tapi kalau minggu depan insya Allah Jumat sudah saya kosongkan sehingga kita bisa bertemu Jumat sore. Sudah nggak ada lagi, Bapak Ibu? Kalau sudah nggak ada, baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Adi. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Nuhun Pak Bapak Pak Adi. Adi. Ibu yang saya hormati. Terima kasih.